Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Mawar Alifiati Lestari dengan NIM 11122000085. Dan saya Nadia Suryaning Anugrah dengan NIM 11122000086. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang advokasi dan komunikasi kebijakan untuk memenuhi tugas UTS dengan dosen pengampu mata kuliah advokasi dan komunikasi kebijakan, yaitu Bapak Edi Wahyudi, SH, MSI. Pengertian advokasi kebijakan. Advokasi kebijakan adalah upaya untuk mempengaruhi, mendorong, atau memperjuangkan perubahan kebijakan di tingkat pemerintahan, lembaga, atau organisasi. Tujuan utamanya adalah untuk mendorong kebijakan yang lebih baik, adil, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Proses advokasi kebijakan melibatkan berbagai kegiatan seperti penelitian, pemetaan pemangku kepentingan, lobby, dan kampanye untuk mempengaruhi pembuatan keputusan atau kebijakan publik. Urgensi advokasi kebijakan dalam konteks pemerintahan dan kebijakan publik memiliki peran yang sangat penting untuk memastikan tercapainya tujuan-tujuan keadilan sosial dan pemerintahan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Yang pertama, menjamin hak dan keadilan. Advokasi kebijakan membantu kelompok rentan atau marginal untuk mendapatkan perhatian yang layak dalam pembentukan kebijakan publik. Dengan demikian, hak-hak mereka terlindungi dan mereka tidak terpinggirkan dalam proses pengambilan keputusan. Yang kedua, meningkatkan partisipasi publik. Proses advokasi mendorong masyarakat untuk terlibat aktif dalam pembuatan kebijakan. Partisipasi ini penting untuk memastikan kebijakan yang dihasilkan mencerminkan kebutuhan dan keinginan masyarakat luas, bukan hanya kepentingan segelintir pihak. Yang ketiga, mendorong akuntabilitas pemerintah. Advokasi berfungsi untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil oleh pemerintah berbasis pada bukti dan data yang akurat, serta mempertimbangkan kepentingan publik. Yang keempat, mengatasi ketimpangan sosial. Advokasi dapat memperjuangkan kebijakan yang lebih inklusif dan berkeadilan yang dapat mengurangi ketimpangan sosial. Hal ini sangat penting dalam membangun masyarakat yang lebih adil, di mana setiap individu terlepas dari status sosial atau ekonomi memiliki kesempatan yang sama untuk yang berkembang. Modelnya dan teori advokasi. Yang pertama, advokasi coalition framework, sebuah model kebijakan publik yang dikembangkan oleh Paul Sabathia dan Jen Smith. Model ini menjelaskan bagaimana perubahan kebijakan terjadi dalam jangka panjang melalui interaksi berbagai kelompok atau koalisi yang memiliki keyakinan dan tujuan yang sama dalam satu bidang kebijakan tertentu. Inti konsepnya terdiri dari aktor, pemerintah, NGO, akademis, pengusaha, media, dan lain-lain yang berbagai keyakinan inti core beliefs. Mereka berjuang untuk mempengaruhi kebijakan publik sesuai dengan nilai dan kepercayaannya. Perubahan kebijakan terjadi melalui perubahan eksternal seperti krisis ekonomi, perubahan rezim politik, pembelajaran kebijakan, policy learning, atau koalisi. Fokus utama ACV adalah stabilitas dan perubahan kebijakan jangka panjang, biasanya lebih dari 1 dekade. Contoh sederhana dalam isu energi terbarukan, ada koalisi pro lingkungan dan koalisi industri bahan bakar fosil. Masing-masing membentuk jaringan untuk mempengaruhi pemerintah. Yang kedua, isu network. Konsep dari Hub and Claw yang menggambarkan hubungan yang lebih longgar, fleksibel, dan terbuka antara berbagai aktor dalam proses pembuatan kebijakan di sekitar suatu isu tertentu. Inti konsep jaringan aktor birokrasi, legislator, akademisi, LSM, media, sektor swasta yang berinteraksi tidak dalam struktur yang tetap, melainkan berubah tergantung isu. Lebih cair dibandingkan dengan iron triangle, hubungan tetap antara pemerintah, legislatif, dan kepentingan industri. Keterlibatan aktor dalam isu network tergantung pada kepentingan mereka terhadap isu tersebut. Isu network bisa mempercepat inovasi dan perubahan karena berbagai perspektif bertemu. Contoh sederhana dalam isu pengelolaan sampah kota, pemerintah, komunitas lokal, perusahaan daur ulang, dan aktivitas lingkungan saling berinteraksi membahas solusi walaupun jaringan ini mungkin bubar setelah masalah selesai. Yang ketiga, policy entrepreneur, individu atau kelompok yang berinisiatif mempromosikan perubahan kebijakan dengan memperkenalkan ide baru, menggabungkan sumber daya, dan memanfaatkan peluang window of opportunity.
Inti konsep policy entrepreneurs adalah inovator dalam proses kebijakan. Mereka tidak selalu pejabat pemerintah, bisa akademis, aktivis, pengusaha, atau bahkan warga biasa. Ciri khas kreatif mengembangkan solusi baru, strategis tahu kapan dan bagaimana manfaatkan momen seperti krisis atau penggantian pemerintah. Gigi bersedia menginvestasikan sumber daya, waktu, energi, reputasi untuk mendorong kebijakan. Konsep ini banyak dihubungkan dengan teori multiple streams framework dari John Don. Contoh sederhana, seorang dokter yang mengusulkan dan mendorong lahirnya kebijakan vaksinasi gratis nasional seperti adanya wabah penyakit. Aktor advokasi. Yang pertama, NGO, Non-Governmental Organization. NGO adalah organisasi non-pemerintah yang biasanya bergerak di bidang sosial, lingkungan, hak asasi manusia, kesehatan, pendidikan, dan lain-lain. Dalam advokasi, NGO berperan sebagai penggerak isu, mengangkat isu-isu penting ke publik, penyedia data atau fakta, menyediakan hasil riset atau laporan sebagai dasar advokasi. Pendamping masyarakat, membantu komunitas yang kurang berdaya untuk memperjuangkan haknya. Yang kedua, media, seperti cetak, online, televisi, radio, berfungsi untuk menyebarluaskan informasi, memberikan ekspor luas kepada isu-isu advokasi, mempengaruhi opini publik, mengubah atau membantu pandangan masyarakat melalui pemberitaan. Tekanan terhadap membuat kebijakan publikasi di media bisa mendorong pemerintah atau lembaga terkait untuk bertindak. Yang ketiga, masyarakat, individu maupun kelompok, berperan sebagai pendukung advokasi, menjadi kekuatan sosial yang menekan pemerintah atau institusi sumber legitimasi, membuktikan bahwa isu yang diperjuangkan memang kebutuhan banyak orang. Pelaku aksi berpartisipasi dalam demonstrasi, petisi, diskusi publik, dan lain-lain. Yang keempat, pemerintah. Pemerintah biasanya merupakan target advokasi, pihak yang diharapkan membuat perubahan kebijakan atau regulasi. Mitra advokasi dalam beberapa kasus pemerintah bisa diajak bekerja sama untuk mendorong perubahan, pengambilan keputusan, menentukan apakah aspirasi advokasi akan diwujudkan atau tidak. Yang berikutnya, strategi dan teknik advokasi. Yang pertama ada lobbying, usaha sistematis untuk mempengaruhi pembuatan kebijakan secara langsung, dilakukan melalui pertemuan formal, audiensi, atau lobby formal. Biasanya melibatkan penyampaian argumen yang kuat berbasis data, negosiasi atau kompromi, membangun hubungan jangka panjang dengan pengambilan keputusan. Yang kedua, media kampanye atau kampanye media, menggunakan berbagai platform media untuk menyebarkan pesan advokasi ke khalayak luas. Bentuknya bisa berupa artikel opini, iklan layanan masyarakat, postingan media sosial, video viral, talk show, podcast, atau kampanye hashtag. Tujuannya membantu opini publik, memberikan tekanan moral pada pembuat keputusan. Yang ketiga, ada mobilisasi massa, mengajak dan menggerakkan banyak orang untuk aksi bersama. Misalnya demonstrasi, pawai, unjuk rasa, penandatanganan petisi, forum diskusi, konsultasi publik, audiensi terbuka. Kekuatan massa menunjukkan sebesarnya dukungan terhadap isu tertentu sehingga memperkuat tuntunan perubahan. Adapun contoh studi kasus penolakan RUU Kesehatan Omnibus Law. Pada tahun 2024, pemerintah dan DPR RI mengajukan rancangan undang-undang kesehatan dengan metode Omnibus Law. RUU ini menuai kritik karena dianggap mengancam hak rakyat atas layanan kesehatan, mengurangi partisipasi publik dalam proses legislasi, dan berpotensi melemahkan sistem kesehatan nasional. Adapun cara dengan strategi dan teknik advokasi. Yang pertama, lobbying. Organisasi profesi dan NGO melakukan pertemuan dengan anggota DPR untuk menyampaikan keberatan dan masukan terkait RUU Kesehatan dengan mengkritik proses legislasi yang minim partisipasi publik dan substansi RUU yang dianggap merugikan rakyat. Yang kedua, kampanye media. Penggunaan media sosial dengan tagar seperti hashtag tolak RUU Kesehatan untuk menyebarkan informasi dan menggalang dukungan publik.
penerbitan artikel opini dan berita investigasi oleh media untuk mengedukasi masyarakat tentang dampak RUU. Media tersebut dapat dilakukan seperti Tirto ID, Tempo, Republika, dan lain-lain. Yang ketiga, mobilisasi massa. Aksi damai dan demonstrasi melibatkan masyarakat yakni oleh tenaga kesehatan, mahasiswa, dan aktivis-aktivis di berbagai daerah sebagai bentuk penolakan terhadap RUU. Jadi hasil sementara meskipun RUU Kesehatan Omnibus Law tetap disahkan, tekanan dari berbagai pihak berhasil meningkatkan kesadaran publik tentang pentingnya partisipasi dalam proses legislasi dan perlunya transparansi dari pemerintah. Advokasi ini juga memperkuat solidaritas antar profesi kesehatan dan masyarakat sipil dalam memperjuangkan hak atas kesehatan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan teknik komunikasi di dalam advokasi yang meliputi media relation, framing, dan storytelling. Media relation atau hubungan media yaitu upaya memelihara hubungan baik dengan media cetak atau daring. Ini penting untuk mendapatkan perhatian publik, di mana menyebarkan pesan advokasi melalui liputan berita yang luas dan positif. Yang kedua, framing atau pembingkaian. Cara menyajikan isu atau pesan dengan menyoroti aspek tertentu agar audiens memahami dan meresponnya sesuai dengan tujuan advokasi. Isu lingkungan bisa dibingkai dengan berbagai krisis kesehatan masyarakat atau peluang ekonomi hijau. Sedangkan storytelling atau bercerita itu menyampaikan melalui narasi yang menarik dan emosional. Cerita tentang pengalaman atau individu yang pernah terdampak oleh suatu kebijakan dan dukungan dibandingkan penyampaian data statistik semata. Selanjutnya, komunikasi dua arah dengan pemangku kepentingan. Advokasi tidak hanya tentang komunikasi atau arah, tapi tentang menyampaikan pesan dan membangun dialog dengan mendengarkan perspektif dari pemangku kepentingan seperti pemerintah, organisasi, masyarakat, atau akademisi. Komunikasi dua arah memungkinkan pemahaman yang lebih baik tentang kebutuhan dan kekhawatiran bagaimana pihak masing-masing. Pada akhirnya akan menghasilkan solusi kebijakan yang inklusif dan berkelanjutan. Selanjutnya, evidence-based advocacy atau advokasi berbasis bukti. Ini menekankan pentingnya landasan bukti yang kuat dalam melakukan advokasi kebijakan yang seharusnya didasarkan pada data atau riset yang relevan. Advokasi berbasis bukti ini yang pertama, penggunaan data dan riset, di mana keputusan kebijakan yang efektif idealnya didukung oleh data statistik, hasil penelitian ilmiah, analisa kebijakan, dan bukti-bukti yang relevan. Penggunaan bukti yang kuat dan meningkatkan kredibilitas argumen advokasi membuatnya lebih sulit diabaikan oleh pembuat kebijakan. Yang kedua, teknik pengumpulan data untuk advokasi. Mendukung upaya advokasi seringkali secara mandiri. Teknik pengumpulan data ini beragam, bisa mulai wawancara, studi kasus, atau analisis sekunder. Dari berbagai sumber, pemilihan teknik pengumpulan data ini bergantung pada isu yang diadvokasikan dan pada sumber daya yang tersedia. Saya akan menjelaskan bagaimana refleksi pembelajaran dan teori-teori ini relevan dengan kebijakan aktual yang ada di Indonesia. Refleksi pembelajaran yaitu bagaimana pentingnya advokasi berbasis bukti, berbagai aspek yang melingkupinya. Selanjutnya, refleksi pembelajaran. Pentingnya advokasi berbasis bukti dan bagaimana aspek yang meliputinya. Kita bisa melihat bagaimana komunikasi yang efektif melalui media relation, framing, dan storytelling dapat membuat kunci untuk menyampaikan pesan advokasi dengan kuat dan menarik perhatian publik serta pemangku kepentingan. Kita juga dapat menyadari bahwa komunikasi dua arah dan pemahaman dukungan yang berlanjutan sangat penting. Pemahaman tentang evidence-based advocacy menegaskan bahwa argumen kebijakan yang kokoh harus didasarkan pada penggunaan data dan riset yang solid. Kemampuan untuk mengumpulkan data yang relevan menjadikan keterampilan penting dalam memperkuat upaya advokasi untuk meyakinkan para pembuat kebijakan. Melihat relevansi materi di atas dengan kebijakan aktual yang ada di Indonesia, dapat diambil contoh dengan perubahan iklim, masyarakat, pendidikan, serta kesetaraan gender. Ini memerlukan advokasi yang kuat dan terarah. Dalam perubahan iklim, teknik framing dapat dilakukan untuk menyoroti dampak buruknya atau potensi ekonomi hijau yang bisa dikembangkan. Sedangkan storytelling menampilkan kisah komunitas yang rentan terhadap dampak perubahan iklim.
Sehingga mengubah empati dan urgensi tindakan, advokasi berbasis bukti akan melibatkan data, rumah kaca, dan dampak nyata seperti banjir dan kekeringan. Komunikasi dua arah penting untuk melibatkan pemerintah, pelaku industri, masyarakat, serta solusi yang akan dicari bersama-sama. Dalam isu kesehatan masyarakat, advokasi berbasis bukti dapat digunakan untuk prevalensi penyakit atau efektivitas program kesehatan. Sedangkan media relation dapat digunakan sebagai sumber edukasi kepada masyarakat tentang bagaimana pola hidup sehat dan vaksinasi. Framing isu sebagai investasi jangka panjang bagi kualitas sumber daya manusia dapat lebih menarik perhatian untuk pembuat kebijakan. Sekian penjelasan materi dari kami, semoga dapat dipahami. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.